Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak dan Ibu peserta yang sudah bergabung di room Zoom pada siang ini. Kita dipertemukan kembali seperti pada kegiatan biasanya yaitu webinar. Pada siang ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu yang terhormat Bapak Kurniawan Ilyas, di mana untuk materi pada hari ini yaitu simulasi penentuan SKK ahli muda, ahli madya, dan ahli utama, konsultan konstruksi, dan personil manajerial konstruksi. Baik Bapak Ibu sekalian, karena narasumber kita juga sudah hadir di tengah-tengah kita, langsung saja mungkin untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan dengan hormat kepada narasumber kita untuk membawakan materi pada hari ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih moderator sudah membuka acara kita ya. Materi saat ini cara penentuan sertifikat kompetensi kerja ya, ahli muda, ahli madya dan ahli utama termasuk juga untuk konsultan konstruksi dan pelaksana konstruksi itu sendiri. Jadi materi ini sesungguhnya di latar belakangi ada beberapa keluhan. Jadi ada beberapa keluhan dari pihak penyedia terhadap cara menentukan sertifikat kompetensi. Jadi sertifikat kompetensi yang ada dalam dokumen pemilihan. Yang ada dalam dokumen pemilihan, di mana sertifikat kompetensi itu sebagai syarat kompetisi yang sejak awal sudah disusun atau ditetapkan oleh PPK, kemudian direview oleh Pokja Pemilihan dan menjadi syarat tender itu sendiri. Jadi materi ini yang melatar belakangi salah satunya yang saya sebutkan tadi. Jadi sehingga ke depan dalam menyusun dokumen pemilihan termasuk juga spesifikasi teknis ya. Jadi pengalaman ataupun SSKK surat kompetensi kerja adalah spesifikasi teknis. Dia tergolong spesifikasi teknis yang harus disusun pada saat PPK atau KPA yang menangkap sebagai PPK menetapkan pada saat di persiapan pengadaan. Itu kata kuncinya. Yang kedua, pada persiapan pemilihan juga dan menjadi syarat tender sendiri. Jadi spesifikasi teknis salah satunya adalah dengan tenaga kerja ya, tenaga kerja sendiri. Jadi agenda kita pembahasan saat ini adalah dasar hukumnya apa, glosariumnya bagaimana, konsep pengalaman tenaga ahli dan personil manajerial, dan apa itu SK muda, SK madya, dan SK utama. Dasar hukumnya adalah kita bisa melihat surat edaran LPJK nomor 08 SE 2017 tentang latar belakang pendidikan SKA, permohonan SKA, Permen PU nomor 9 2013 tentang persyaratan kompetensi subklasifikasi tenaga ahli dan tenaga terampil bidang jasa konstruksi, Permen PUPR nomor 6 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau LKPP nomor 12 tahun 2021, SE Dirjen Bina Konstruksi nomor 05 2021 tentang petunjuk pelaksanaan sertifikat kompetensi oleh tim penyelenggara sertifikat kompetensi
kerja jasa konstruksi pada masa transisi. Nah, glosariumnya adalah apa itu sertifikat adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keahlian dan keterampilan kerja orang perorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin ilmu atau keterampilan tertentu dan atau fungsi maupun keahlian tertentu. Persyaratan pendidikan adalah pendidikan minimal yang harus dimiliki seorang dan dibuktikan dengan ijazah dari instansi pendidikan formal, dan pengalaman adalah pengalaman minimal melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi. Ini glosariumnya. Nah, ketika kita di bayangan kita apa sih SKA ya, sertifikat keahlian ya. Ini SK ini nih berarti sertifikat kompetensi ahli muda, ahli madya dan ahli utama. Nah, menurut SE Dirjen Bina Marga nomor 05 ya, 05 tersebut tahun 2021 sudah menjabarkan yang mana SKA muda dan SK madya dan SK utama. Pada prinsipnya SKA muda ya lebih dituntut ya kemampuan praktik di lapangan, kemampuan praktikal di lapangan. Sedangkan SKA madya ya dituntut selain kemampuan praktikal di lapangan, termasuk kemampuan teoritis, yang harus ada pada SKA madya. Jadi proses memperolehnya juga, kebetulan saya sering bersama-sama teman-teman LPJK, ya, khususnya asesor LPJK, ya tadi kalau SK muda, madya, dan SK utama beda perlakuan saat mereka memperoleh ujian untuk untuk memperoleh SK muda, madya, dan utama. Ya, beda perlakuan saat dilakukan ujian atau tes untuk memperoleh SKA tersebut. Ya. Jadi prinsipnya muda dan madya ini tidak, khususnya muda, madya, dan utama tidak terlalu jauh berbeda ya. Mungkin beda tipis, setipis rambut. Akan tetapi yang membedakan adalah kalau SKA muda itu di kelompok ini, di kelompok di sub ya, di sub ataupun di klaster ini ya, mengambil keputusan yang tepat, analisis data, mampu memberikan petunjuk, memilih alternatif solusi. Ini secara teoritik. Jadi SE Dirjen Bina Konstruksi sudah demikian merumuskan tentang perbedaan jenjang kualifikasi SKA muda, SKA madya, dan SKA utama. Nah, Permen PU juga ya, nomor 9 tahun 2013 ya, jenjang kualifikasi untuk memperoleh SKA muda ini, yang pertama lulusan D3 minimal ya, standar minimal. Kalau D3 pengalamannya harus ada pengalaman ya, minimal 3 tahun. Nah, untuk D4 ya minimal 1 tahun dan S1 minimal 1 tahun. Jadi itu syarat ketika ingin memperoleh SK ahli muda. Sedangkan SK ahli madya minimal lulusan D3, jadi minimal pengalaman 5 tahun, D4 3 tahun, S1 2 tahun. PKKPA termasuk pokja pemilihan. Ketika ingin mereview, ingin melakukan kaji ulang, ya tentu inilah standarisasi yang harus menjadi pedoman bagi kita agar kompetisi dalam pemilihan penyedia itu lebih sehat, lebih terjamin akuntabilitasnya. Sedangkan ahli muda, ahli utama, khususnya ahli utama, dia harus S1. Tidak boleh lagi D3, tapi kalau D4 ya, jadi mungkin masih ada ketentuan sekarang D4. D4 minimal 6 tahun pengalamannya, S1 penerapan, 4 tahun, S1 minimal 5 tahun. Ini ketentuan. Jadi ketika kita melihat dokumen pemilihan, termasuk spesifikasi teknis ataupun KAK yang dibuat oleh PPK, baik auditor perlu mempertanyakan
dasar menentukan spesifikasi teknis tenaga kerja atau tenaga ahli, bagi tenaga ahli maupun tenaga terampil bagaimana. Tentu pedoman ini menjadi rujukan sehingga kita bisa melakukan ya, review maupun audit kepatuhan atau audit kinerja, termasuk juga probity audit itu sendiri. Jadi ini pedoman yang bisa kita gunakan. Nah, dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah juga ya ini akan dibahas teman saya hari Senin ya, besok malam, tentang apa namanya, kualifikasi tenaga ahli ya. Jadi kualifikasi tenaga ahli ini relevan dengan bagaimana SKA Madya itu, SKA Muda, SKA Utama diterapkan dalam proses pemilihan penyedia dan menjadi bagian juga pada saat kita menentukan spesifikasi teknis. Nah, untuk jasa konsultan konstruksi ya, kalau dibobot oleh Pokja ini ya, untuk Pokja pemilihan, maka dia 50 sampai 65%. Betapa tingginya kualifikasi tenaga ahli dalam penilaian. Untuk itu, sebelum menjadi penilaian, tentu fondasi awalnya adalah bagaimana kita menentukan secara benar dan tepat kebutuhan tenaga ahli tersebut ya, tenaga ahli tersebut. Jadi konsultan kualifikasi tenaga ahli ya dapat dihitung ya tingkat dan jurusan pendidikan. Kenapa pentingnya ini penilaian teknis untuk kualifikasi tenaga ahli yang berkaitan dengan SKA nantinya? Karena ini berkaitan dengan pembayaran. Jadi dalam menyusun KAK, termasuk menyusun HPS untuk konsultan, baik itu konsultan perancangan, konsultan pengawas, dan konsultan manajemen konstruksi, ini tingkat dan jurusan pendidikan sangat menentukan nilai harga penawaran, ataupun juga ketika PPK menyusun HPS, sangat menentukan nilai HPS-nya, termasuk juga pengalaman, status tenaga ahli, penguasaan bahasa. Jadi ada dua kata yang kunci dalam menyusun ini adalah tingkat dan jurusan pendidikan, pengalaman kerja profesional. Nah, bagaimana kalau untuk pekerjaan konstruksi? Nah, ini pekerjaan konsultan, ya, di mana bisa diperoleh melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, ataupun juga melalui seleksi. Nah, kalau 3.5.4 ini kita bisa lihat di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, termasuk juga di MDP Romawi 4 Romawi 5.13 dan ini kita bisa lihat Romawi 4.17 di MDP, model dokumen pemilihan. Nah, persyaratan teknis penawaran penyedia untuk tender pekerjaan konstruksi ya salah satunya adalah personil manajerial. Nah, personil manajerial ini beda dengan kualifikasi tenaga ahli yang sifatnya menuntut SKA ya. Karena di personil manajerial tidak ada biaya ya, tidak biaya diperhitungkan untuk membayar personil manajerial. Beda halnya untuk kualifikasi tenaga ahli untuk konsultan diperhitungkan sebagai biaya atau HPS untuk membayar tenaga ahli. Karena personil manajerial sudah bagian dari keuntungan maupun overhead dalam pekerjaan konstruksi. Ya. Sudah bagian overhead pekerjaan konstruksi sendiri termasuk keuntungan. Nah, untuk personil manajerial pekerjaan untuk kualifikasi usaha kecil ya, personil manajerialnya, jadi bukan lagi tenaga ahli. Ini sebutan lain di pekerjaan konstruksi, itu personil manajerial adalah jabatan pelaksana. Nah, jabatan pelaksana ini tidak menuntut SKA, dia SKT saja ya, atau petugas keselamatan konstruksi. Nah, kalau khusus konsultan pengawas, ya, khusus konsultan pengawas ahli muda ketiga ya, ahli keselamatan konstruksi untuk kualifikasi usaha kecil. Nah, bagaimana kualifikasi usaha besar? Ya, kualifikasi usaha besar dan menengah itu disyaratkan meliputi manajer pelaksanaan atau manajer proyek, manajer teknik, dan manajer keuangan, dan ahli K3 atau ahli keselamatan konstruksi. Nah, yang untuk manajer keuangan tidak dituntut dan tidak Pokja PPK tidak meminta, ya, tidak mensyaratkan harus memiliki SKA, ya, surat kompetensi, sertifikat kompetensi
keahlian manajer keuangan, akan tetapi yang diminta adalah pengalamannya, ya, pengalaman sebagai manajer keuangan, ahli K3, ya, konstruksi dan ahli keselamatan. Ketentuannya adalah personil manajerial yang dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas ini 1, 2 hanya disyaratkan 1 orang masing-masing jabatan, kecuali ada pengecualiannya jika nilai HPS pekerjaan konstruksi HPS-nya di atas 50 miliar, manajer teknisnya disyaratkan paling banyak 2. Nanti kita kasih contoh. Yang kedua adalah, yang B adalah untuk tender pekerjaan konstruksi yang nilainya 100 miliar ke atas, ya, manajer teknis disyaratkan paling banyak 3 personil. Nah, hanya mensyaratkan 1 sertifikat, ya, SKA, setiap personil yang disyaratkan, kecuali untuk manajer keuangan tidak mensyaratkan sertifikat kompetensi kerja. Jadi itu yang menjadi pedoman ketika khusus untuk SKA. Nah, bagaimana mengevaluasi pengalaman personil manajerial? Ini disebutkan penilaian pengalaman manajerial, ya, manajer proyek, teknis dilakukan terhadap apa, ya? Jadi dilakukan penilaian pengalaman ini ya terhadap pengalaman, ya, pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. Ya, penilaian pengalaman petugas K3, ahli K3 konstruksi, ahli keselamatan konstruksi, dilakukan terhadap pengalaman keterampilannya, dilakukan terhadap pengalaman keterampilan dan keahliannya K3 dalam melaksanakan K3 itu sendiri. Perhitungan, jadi kita menghitung pengalaman personil manajerial, kita lihat dari riwayat pengalaman kerja atau, ya, jadi pilihannya, atau referensi kerja dari pejabat penandatangan kontrak. Persyaratan pengalaman untuk personil manajerial selain petugas K3 atau ahli K3 sebagai berikut, ya. Untuk tender pekerjaan konstruksi di kualifikasi usaha kecil, jadi pekerjaan konstruksi ini usaha kecilnya itu 15 M. Pengalaman disyaratkan paling lama 2 tahun, ya, pengalaman. Untuk personil manajerialnya. Nah, tender pekerjaan konstruksi usaha menengah dan besar, ya, usaha menengah, ya, usaha menengah HPS paling banyak 50 M, pengalaman disyaratkan 4 tahun. Tender pekerjaan konstruksi untuk usaha besar paling sedikit, ya, paling sedikit di atas 50 M sampai dengan paling banyak 100 miliar, pengalaman disyaratkan 5 tahun. Nah, tender pekerjaan konstruksi untuk kualifikasi usaha besar di atas, ya, di atas 100 M, pengalamannya 8 tahun. Dan tender pekerjaan konstruksi khusus pekerjaan yang kompleks, pengalaman disyaratkan paling lama 10 tahun. Ini untuk pekerjaan konstruksi, ya. Ketika bicara pekerjaan konstruksi, maka yang dituntut adalah pengalaman dari personil manajerial. Kalau konsultan adalah tenaga ahli itu sendiri. Nah, bagaimana kita melakukan evaluasi tenaga ahli? Ya, ini akan disajikan oleh teman saya, Pak Tony, hari Senin malam, ya. Jadi tingkat pendidikan. Jadi tingkat pendidikan ini, tingkat dan jurusan pendidikan sebagai evaluasinya, yaitu lulusan perguruan tinggi atau swasta yang terakreditasi. Makanya dalam menyusun KAK harus jelas tingkat pendidikannya, jurusannya, termasuk apakah perguruan tinggi tenaga ahli tersebut terakreditasi atau belum terakreditasi dan memiliki bobot, ya, bobot 10-15%. Nah, penentuan terakreditasi atau tidak akreditasi diserahkan kepada Pokja pemilihan, ya, Pokja pemilihan bagaimana nilai tersebut. Ya, jadi apabila tingkat dan jurusan pendidikan kurang dari yang disyaratkan, maka diberi 0. Jadi kalau kurang disyaratkan, maka diberi 0. Jadi pengalaman profesional juga, pengalaman profesional seperti dalam KK didukung dengan referensi atau kontrak sebelumnya, ya. Bagi tenaga ahli yang diusulkan, ya, yang diusulkan sebagai pemimpin, tenaga ahli yang diusulkan sebagai pemimpin atau wakil pemimpin pelaksana pekerjaan atau tim leader. Nah, ini usul konsultan, tim leader, dinilai pula pengalaman sebagai pemimpin atau wakil pimpinan tim. Nah, status tenaga ahli yang diusulkan adalah tenaga ahli tetap atau tidak tetap. Jadi bisa tidak tetap,
dengan nilai sesuai yang tercantum ya di lembaran kriteria evaluasi dengan bobot 5%. Peserta menyampaikan bukti potong ya, BUPOT atau laporan pajak, PPh pasal 21 Form 1721 atau Form 1721A1 yang mencantumkan nama jelas serta nama perusahaan yang sama dengan nama perusahaan peserta. Apabila bukti potong atau lapor pajak pasal 21 tersebut tidak disampaikan atau disesuaikan, maka status tenaga ahli dinilai tidak tetap. Ya, tidak tetap. Lain-lain adalah penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, jadi evaluasinya. Nah, ini untuk pekerjaan konstruksi ini sudah diberi contoh dalam MDP. Ya. Disinilah akan diisi ya. Nama lah. Nama diisi oleh penyedia ya. Masa pengalaman. Jadi ada bintang-bintang ini. Riwayat pendidikan bukan hal yang menggugurkan. Misalnya riwayat pendidikan sipil atau arsitek ya, arsitek. Ya, tidak menggugurkan. Misalnya pekerjaan gedung, apakah perlu sipil, perlu arsitek ya. Ketika dia mencantumkan sipil atau arsitek, maka bukan hal yang menggugurkan. Di bintang 2 ini, pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman yang sesuai dengan keterampilan yang disyaratkan. Pengalaman sesuai dengan keterampilan atau keahlian yang disyaratkan, bukan jabatan yang disyaratkan. Pengalaman kerja dinilai adalah pengalaman kerja setelah personil ini ya lulus pendidikan minimal peserta dalam sertifikasi ya, dalam sertifikasi kompetensi kerja disyaratkan. Itu pengalaman minimal ya, minimal itu setelah dia lulus pendidikan dapat sertifikasi SK, maka itulah yang dinilai. Nah, kita simulasikan ya, kita simulasikan bagaimana kita menentukan apakah ini harus SK ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Kebanyakan hampir beberapa dari Okdom atau teman-teman yang menentukan mungkin sesukanya ini perlu ahli muda atau ahli madya atau ahli utama. Nah, saya kasih contoh ya deskripsi pekerjaan. Jasa konsultan manajemen konstruksi gedung CP Konsultan Indonesia lantai 5 dan luasan 7. Kalau sebagaimana dari materi sebelumnya, untuk konsultan manajemen konstruksi maka syaratnya harus di atas 4 lantai dan syaratnya harus luasan di atas 5.000 meter persegi. Nah, jadi jenjang ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Nah, karena ini konsultan, maka pendidikan sangat berpengaruh terhadap penyusunan biaya atau HPS ataupun penawaran. Sangat berpengaruh. S1, S2, S3. Jadi ini juga tergantung dari ketersediaan anggaran kita. Ketersediaan anggaran kita dalam hal menyusun itu. Menyusun HPS ya. Mungkin kita ingin pilih S1 lah. S1 ataupun D3. Tapi di billing rate Inkindo sekarang sudah lebih akomodatif, yaitu termasuk Kempenpo 897 2017 dia S1. Nah, syaratnya ketika kita ingin menentukan dia harus SK muda untuk pekerjaan jasa konsultan manajemen konstruksi, ini tidak ada syaratnya, yaitu setidak-tidaknya yang bersangkutan yang memiliki SK itu tadi, kalau dia 3-6 tahun pengalamannya, berdasarkan SK-nya saja. Yang kedua adalah berdasarkan kontraknya, berdasarkan penugasannya, atau S1 minimal 3 tahun. Kalau kita syaratkan 3 tahun, berarti dia harus penuhi 3 tahun itu sendiri ketika menyampaikan SKA ahli muda. Apabila PPK maupun Pokja sudah mensyaratkan ketentuan bahwa ini harus SKA muda, tidak perlu SK madya atau SK utama untuk pekerjaan gedung jasa manajemen konstruksi tersebut di lantai 5 dan luasan 7.000 meter persegi. Nah, bagaimana dengan SK muda? Ya, SK muda juga ya tingkat pendidikannya untuk sipil dan arsitek. Ya.
Jadi perlu juga menjadi catatan, ada sebagian nanti kita masuk tentang konsultan pekerjaan konstruksi. Jadi ini syaratnya. Kalau umpamanya kita ingin SKA Madya dengan biaya masih ada lah, masih cukup. Jadi biaya perencanaan itu bisa kita lihat di lampiran 1 Permen PPR 22 2018 ya, tentang biaya perencanaan sendiri, untuk perencana, untuk MK, untuk apa namanya, pengawas, ada standarisasi ya. Standarisasi penyusun pagu anggaran itu sendiri. Jadi syaratnya ini, kalau umpamanya uang masih ada, uang sudah cukup, kita butuh juga kualitas konsultan yang baik. Kita misalnya S2 ya, S2. Kenapa D3 dan S2 saya tidak D3 dan S1 tidak masukkan? Karena dia dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja SKKNI, jadi ini dasar hukumnya. Ya, dasar hukumnya di SKKNI D3 dan S1 tidak mencakup kompetensi di bidang jasa manajemen konstruksi. Jasa konsultan manajemen konstruksi. Jadi kita bisa lihatnya di Kemen PPR ini nanti diambil ini, oh D3 dan S1 tidak disyaratkan untuk ahli madya. Untuk ahli madya untuk ahli madya tidak S1 atau D3. Dia minimal S2 minimal 4 tahun. Nah, kalau juga untuk pekerjaan gedung ini SK ahli utama S2, dia tidak mensyaratkan D3 dan S1. Itu ketentuannya menurut keputusan menteri ya, menteri. Nah, kalau unit kompetensi keputusan menteri 390 tentang SKKNI ya, SKKNI sendiri. Nah, unit kompetensinya adalah kalau ahli muda ya, berarti konstruksi, serah terima, uji daya, melakukan dan lain. Dengan ukuran kompleksitas resiko rendah, ya, kompleksitas resiko rendah. Nanti ada definisinya tentang resiko rendah ya. Selanjutnya, kalau SK ahli madya, maka dia melakukan evaluasi desain, program pengadaan, pelaksanaannya. Ya. Jadi memang evaluasi desain ini berarti fungsi MK ya, evaluasi desainnya yang ditawarkan oleh konsultan perencana atau perencanaan ya. Jadi, membantu PPK ya. Dengan kompleksitas resiko moderat. Resiko moderat ini resiko menengah ya. Nah, kalau SK ahli muda berarti dia evaluasi desain program dengan ukuran kompleksitas resiko tinggi. Dasar hukumnya ketika saya tidak memasukkan D3 S1, D3 S1 di SK ahli muda dan SK ahli utama, dasar hukumnya adalah tentang SKKN ini sendiri, tentang standar kompetensi kerja nasional tersebut. Oke, jadi itu. Nah, ini klasifikasi arsitektur ya, arsitektur. Jadi paling arsitektur ya seorang yang memiliki kompetensi merancang. Jadi merancang dan mengawasi. Jadi kalau untuk pekerjaan konstruksi SK ahli ya, SK ahli untuk pekerjaan konstruksi SK ahli arsitektur ya, jangan disyaratkan. Dia harus ahli teknik bangunan gedung, yaitu untuk sipil ya, sipil ahli memiliki kompetensi merancang, melaksanakan. Kalau untuk pelaksana konstruksi, tapi kalau untuk konsultan dia bisa masuk ahli arsitektur.
klasifikasinya, subklasifikasi, kodenya, deskripsinya. Jadi kita baca deskripsi dari apa sih itu arsitektur, ya, teknik arsitektur. Dia cuma merancang dan mengawasi untuk konsultan, ya, konsultan konstruksi. Tapi untuk pelaksanaan konstruksi, kalau kita menuntut SK ahli bangunan gedung arsitek, maka dia tidak tepat, ya, tidak tepat dalam hal utamanya sebagai leader, ya, leader dalam hal pelaksana konstruksi. Dia yang cocok adalah sipil, ya, teknik sipil yang memiliki kompetensi merancang, melaksanakan dan mengawasi sendiri. Ya, jadi ini perbedaannya. Ya. Jadi kita evaluasi kalau khusus perancang tender konstruksi itu sendiri, kalau masuk arsitek harus direview, ya, diubah kembali bahwa kompetensi untuk bangunan gedung CP Konsultan Indonesia ini, ya, berarti harus dia bangunan gedung, ya, teknik bangunan gedung. Nah, ini tentang proyek yang kompleksitas risiko tinggi, ya, risiko moderat atau menengah, risiko rendah dan sederhana. Ya, ini menggunakan teknologi baru, risiko tinggi menggunakan peralatan yang didesain khusus. Moderat adalah yang sedang mempunyai risiko moderat sedang menggunakan peralatan berkapasitas sedang. Sederhana adalah yang memerlukan teknologi sederhana yang mempunyai risiko rendah dan peralatan yang sederhana. Ya, ini definisi yang disebutkan di SKKNI sendiri. Jadi balik ke, nah, bagaimana simulasi penetapan SKA kompetensi kerja pelaksana konstruksi, ya. Selain yang saya sebutkan tadi, ya, kalau untuk manajer proyek tentu dia memiliki ahli, ya, ahli manajemen proyek. Kalau manajemen teknik, umpamanya kalau gedung ini ya pasti harus ada geotekniknya, ya, geoteknik untuk punya kemampuan untuk memahami, mendalami daya dukung tanah, ya. Apakah perlakuannya harus melalui kondisi tanah tersebut basah atau berair, harus ada pendekatan dewateringnya, ya, pengeringannya sehingga bisa kita laksanakan galian dan lain-lain. Ini orang geoteknik. Soalnya pekerjaan juga, ya, kalau lantai 5 ini tentu kompleksitas, ya, kompleksitas tenaga listrik, ya, perlu dibutuhkan ahli teknik. Yang terakhir adalah ahli K3. Nah, bagaimana kita menentukan pengalaman, ya, ketentuan ini, ya, ketentuan paling lama 5 tahun, ya. Kalau pekerjaan ini kan tadi sudah jelas bahwa ketentuan di sini ini, ya, ketentuannya paling lama 50, ya, 50 sampai 100, paling lama 5 tahun. Maka 5 tahun. Bagaimana dia tentang kesesuaian keahlian atau lulus sertifikasi. Ya, ini tadi ketentuannya. Jadi di manajer proyek Madya yang saya sebutkan tadi, ya, kalau D3, ya, D3 5 tahun kalau dia syarat dari 3, ya. Tapi kan Madya tadi sudah diatur, ya, ya. Ya, jadi Madya, ya, ahli Madya D3 minimal. Ini kan paling lama, berarti kan dari 0 sampai dari 1 sampai 5. S1, jadi 2 tahun saja penentuannya, ya. 2 tahun cukup, ya. Ya. Sama manajer teknik listrik pengalaman sama, ya, yang tadi 2 tahun juga. S1 2 tahun. Demikian, ya. Demikian yang bisa saya sajikan. Mari kita diskusi. Ini sekedar sharing, membagi terhadap beberapa pertanyaan bagaimana cara menentukan sertifikat kompetensi kerja ahli pemuda, ahli Madya, dan ahli pertama. Saya serahkan kepada moderator.
Ya, Pak. Oke, silakan. Oke, baik, Pak. Ya, terima kasih Pak atas pemaparan materinya. Jadi itu tadi Bapak Ibu peserta materi pada hari ini mengenai stimulasi penentuan SKK ahli muda, ahli madya dan konstruksi. Ada udah pakai tuh ya apa material konstruksi. Baik Bapak dan Ibu, seperti biasa silakan untuk raise hand jika ada yang ingin didiskusikan dengan narasumber kita, dan silakan untuk menuliskan pertanyaannya jika ada yang ingin ditanyakan mengenai dengan materi hari ini, maupun mungkin ingin sharing tentang permasalahan pada pekerjaannya, atau narasumber kita juga bisa memberi solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu hadapi pada pekerjaannya. Ya. Silakan Bapak Ibu untuk raise hand jika ada yang ingin didiskusikan dengan narasumber kita, dan bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Jadi untuk materinya itu nanti akan kami share di website CV Konsultan Indonesia, materi dari materi pertama hingga materi terakhir. Semuanya akan di-share di website CV Konsultan Indonesia ketika semua materi selesai. Mungkin ada sih sebenarnya. Ya mungkin Pak, mungkin mungkin materi yang dibawakan tadi sudah begitu jelas. Jadi tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu peserta. Terima kasih juga hari ini sudah bergabung Bapak dan Ibu. Sampai jumpa lagi di webinar-webinar selanjutnya. Jadi sampai jumpa di webinar besok malam, yaitu malam Selasa. Izin bertanya. Oh iya Pak, iya Pak, Remi. dari Pak Remi. Silakan Pak Remi. Ya izin Pak bertanya. Ada rapat persiapan penunjukan penyedia kan biasanya kita mengadakan pengecekan ya. Nah, apakah itu tenaga ahli yang seperti tercantum di dokumen penawaran itu wajib hadir, Pak? Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Mengenai sudah ya. Ya. Ya, jadi di Perlebal KPP ini nomor 12 tahun 2021 tidak ada lagi rapat persiapan penunjukan penyedia. Jadi regulasi itu sudah dari regulasi Perlebal KPP nomor 9 tahun 2018. Sekarang sudah yang terbaru yang 12 2021 tidak ada lagi rapat persiapan penunjukan penyedia ya. Tapi ada review hasil pemilihan penyedia. Jadi review hasil pemilihan penyedia yang dimana berita acara hasil pemilihan tersebut disampaikan oleh Pokja dari Pokja ke PPK, maka PPK melakukan review hasil pemilihan penyedia itu sendiri ya dua hal, apakah tata kualifikasi masih berlaku, yang kedua adalah apakah sesuai prosedur ketentuan dan peraturan perundang-undangan termasuk dalam dokumen pemilihan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah perlu menghadirkan tenaga ahli tersebut? Ketentuan tersebut tidak perlu menghadirkan tenaga
ahli tersebut. Demikian Pak Remi. Oh, jadi cukup meneliti berita acara yang disampaikan Pokja ya Pak oleh PPK-nya. Benar. Cukup kita melihat apa yang disampaikan oleh Pokja pemilihan, maka di situ kita bisa lakukan review hasil pemilihan. Apakah kita terima? Ya, terima. Nah, tentu ada berita acara, harus ada alasan juga kenapa kita bisa terima hasil dari Pokja. Apakah sesuai, yang sesuainya bagaimana, ya, ketentuannya apa, harus jelas dituangkan di berita acara. Berarti apa dasar penunjukan penyedia berarti berita acara dari Pokja dan berita acara review dari PPK begitu ya Pak? Pasti Pak. Jadi harus ada PPK melakukan review, ya, review hasil pemilihan yang dituangkan dalam bentuk berita acara, termasuk juga daftar hadir kalau ada klarifikasi yang kita perlu minta dari Pokja, ya. Baik Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Ya, baik Pak Remi, terima kasih Pak. Semoga membantu Pak Remi. Ya, selanjutnya Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Arif Hersandi. Apakah PPK dalam menetapkan spektek pek konstruksi dapat mempersyaratkan tingkat pendidikan untuk personil manajerial menggunakan ranks? Contoh, SKA ahli muda dengan tingkat pendidikan minimal D3 berpengalaman 5 tahun, S1 berpengalaman 3 tahun, dan S2 berpengalaman 1 tahun. Oke, ya, kalau pertanyaan tadi dan jawaban materi saya tadi bahwa tingkat pendidikan bukan hal yang menggugurkan. Sekalipun dia sudah mencantumkan dalam spesifikasi teknis yang dibuat oleh PPK, tapi bagi Pokja, ya, bukan hal yang menggugurkan. Jadi tidak mengikat bagi Pokja untuk melakukan evaluasi terhadap tingkat dan jurusan pendidikan. Beda halnya kalau konsultan jasa konsultan konstruksi itu sebagai hal yang menentukan penilaian. Jadi dalam KK misalnya, ya, dalam KK ditentukan harus akreditasi C minimal untuk tenaga ahli tersebut. Ya, maka kita lihat apakah dia perguruan tingginya itu tenaga akreditasi C, ya, prodinya akreditasi C atau tidak. Jadi kalau untuk konsultan, tapi kalau konstruksi, ya tentu syarat yang saya sebutkan tadi, ketentuan yang saya sebutkan tadi, ya, saya buka lagi, ketentuan yang saya sebutkan tadi itu ketentuan baku. Nah, tidak ada diskusi terhadap persyaratan seperti tingkat pendidikan. Untuk pekerjaan konstruksi, ya, tingkat pendidikan bukan syarat yang menjadi gugur. Yang dihitung pengalaman tersebut adalah pengalaman setelah memperoleh SKA. Kan untuk mendapat SKA kan harus ada pengalaman. Ya, harus ada pengalaman juga untuk memperoleh SKA. Jadi tidak serta-merta terima SKA. Jadi itu sendiri. Jadi skemanya, kalau skemanya yang disimpulkan Pak Arif, ya, SKA muda tingkat pendidikan, kita lihat dulu skema yang sudah dijelaskan tadi, seperti contoh, ya, contoh SKA ini syarat, ya, syarat ahli S1 3 tahun. SKA ahli muda tingkat pendidikan minimal D3 pengalaman 5 tahun. Ya, jadi S2 1 tahun, ya, itu jadi syarat, ya, bisa jadi syarat, tapi tidak menggugurkan khusus untuk pendidikan, ya, khusus pendidikan. Tapi SKA itu akan terhitung SKA ketika dia memperoleh SKH. Karena untuk memperoleh SKA juga setidaknya ada pengalaman minimal 1 tahun itu sendiri, ya, untuk memperoleh SKA muda, madya, dan utama itu sendiri. Itu
Itu ketentuan dalam penentuan SKA. Nanti lihat di SKKN ya. Jadi kalau lihat di manajer di Permen PUPR ini tentang itu kalau ketentuan muda ya, muda S1 ya, 5 tahun kalau muda, D4 ya, 3 tahun, S1 2 tahun lah tentuannya ya. Jadi kita lihat di syarat-syarat di Permen PU nomor 9 tahun 2013 itu sendiri. Demikian Pak. Iya, baik Pak. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Semoga Pak Arief, Pak membantu Pak Arief. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya Pak. Baik Bapak dan Ibu, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan dengan narasumber kita. Silakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Masih ada waktu beberapa menit lagi. Ataupun jika ada yang ingin didiskusikan, silakan untuk raise hand. Nanti materinya maupun kertas kerja yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita akan kami share semuanya di website. Nanti tinggal Bapak Ibu download dengan cara seperti yang di tutorial yang sudah kami share. Nanti kami up kembali lagi di WhatsApp. Baik Pak, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu peserta. Jadi sekian sesi 2000 4 5 6 7 8. Aduh. Sekian sesi diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin Pak terakhir closing statement-nya Pak mengenai materi hari ini. Baik, pertama untuk pekerjaan konstruksi kita harus kombinasikan tentang syarat pengalaman yang ada di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 dengan peraturan PUPR nomor 9 tahun 2013 ya, bahwa SKA muda, madya ya, madya dan utama ya, persyaratannya tadi ya sudah diatur di PUPR juga ya. Kalau DS1 minimal 5 tahun ya, kalau utama ya D4 juga 6 tahun, D3 juga madya 2 tahun dan seterusnya. Jadi itu yang kedua, terhadap untuk konsultan itu sendiri memang SKA surat kompetensi sertifikat kompetensi kerja dengan pengalaman itu sangat menentukan terhadap biaya yang timbul terhadap HPS itu sendiri. Jadi itu ketentuan di cara menentukan SKA muda, SKA madya dan SKA utama. Demikian Asisa. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin ini terakhir Pak, ada pertanyaan dari Bapak Jeffrey. Ya Pak, apakah bisa katanya, apakah bisa misalnya ditentukan SKA ahli muda tapi dimasukkan SKA ahli madya Pak? Pertama ada dua Pak Jeffrey ya, ada dua. Kalau untuk pekerjaan konsultan konstruksi, ketika sudah ditetapkan ahli muda dan ditawarkan ahli madya, bisa saja, tapi pembayarannya ketika negosiasi, klarifikasi dan negosiasi harga,
pembayarannya menggunakan pembayaran SK ahli muda. Kalau untuk pekerjaan konstruksi, maka bisa ditawarkan lebih, tidak menggugurkan. Demikian. Pak Jeffrey. Iya, Pak. Singkat, padat, dan jelas ya. Semoga Pak Jeffrey membantu Pak Jeffrey. Ya, baik Pak. Jadi itu tadi sesi diskusi yang sudah berlangsung maupun materi dari narasumber kita yaitu Pak Kurniawan. Semoga bermanfaat untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di webinar selanjutnya, yaitu insya Allah besok malam atau malam Selasa. Akhir kata mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah bergabung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.